Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kondisi kalian sehat. Kita ketemu lagi dengan pembelajaran pada hari ini, yaitu pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Di pertemuan kedua pembelajaran daring ya anak-anak. Di pembelajaran daring yang pertemuan pertama kemarin kita luring. Kalian sudah membaca ayat Al-Quran ya, terkait dengan materi yang akan kita bahas pada bab ini. Pada bab kali ini, anak-anak sekalian, kita akan membahas tentang materi perilaku rendah hati, hemat, dan sederhana. Kalian dalil-dalil yang tentang perilaku rendah hati, hemat, dan sederhana sudah kalian baca ya. Kita baca kemarin bersama-sama terkait dengan tajwidnya yang dipelajari. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang makna dalil dan perilaku rendah hati, hemat, dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Surat Al-Furqan yang pertama yaitu ayat 63 ini bahas tentang dalil rendah hati. Kemudian surat Al-Isra ayat 26 dan sampai 27 membahas tentang perilaku hemat, dan ayat 27-nya itu membahas tentang sederhana. Mari kita belajar tajwid, yaitu tentang mad asli atau mad tobiki. Mudah-mudahan tajwid yang kemarin kita pelajari sudah kalian pahami. Karena kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang pembahasan ayat. Perhatikan anak-anak sekalian, kandungan surat Al-Furqan ayat 63 di dalam ayat itu menjelaskan tentang larangan perilaku sombong dan meremehkan orang lain. Jadi anak-anakku sekalian, ya, di dalam ayat itu menjelaskan bahwasanya janganlah kita berperilaku sombong meskipun kita mempunyai kelebihan daripada orang lain, baik kelebihan ilmu, ya, baik kelebihan harta maupun kelebihan jabatan. Ya. Jangan berperilaku sombong. Dan kemudian jangan meremehkan orang lain. Ya. Jangan menganggap orang lain itu remeh. Meskipun kita lebih dari yang lain tentunya. Ketika kita mempunyai kelebihan, ya harus mempunyai perilaku rendah hati. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Furqan ayat 63 juga Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang rendah hati. Ya. Tanamkan pada diri kita semuanya jadi orang yang rendah hati, baik hati, dan tidak sombong. Jauhi perilaku sombong, ya. Kemudian jadilah orang yang rendah hati. Seperti ibaratnya adalah ilmu padi, semakin tinggi menjulang, semakin merendah. Seperti itu anak-anak sekalian. Kandungan surat Al-Furqan yang kaitannya dengan perilaku rendah hati. Kemudian yang kedua, kandungan surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Ya. Pertama, yaitu perintah mengasihi kerabat, orang miskin, dan ibnu sabil. Ya. Jadi kalau kita mempunyai kelebihan harta, ya, kita harus bisa berbagi kepada
orang lain, terutama kerabat dekat, orang-orang miskin, dan Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang dalam perjalanan. Ya, misalnya ada orang yang musafir, butuhkan makan dan minum, nah, kita beri ya mereka itu, ya, kasihani mereka. Insya Allah apa yang kita berikan itu akan dibalas oleh Allah berupa pahala yang berlipat. Kemudian larangan berperilaku boros. Jadi anak-anakku sekalian, kalau kalian menjadi siswa ya mempunyai harta lebih atau uangnya lebih, jajannya lebih, jangan sekaligus boros dalam menggunakan, tapi harus bisa ngirit. Ya. Jadi itulah kandungan surat Al-Isra ayat 26. Jadi kalau orang yang boros itu diibaratkan adalah ihwan syaiton, adalah temannya setan. Setan itu akan selalu menggoda kita untuk terus berperilaku boros. Kalau kita mengikuti godaan setan, maka tentunya menjadi teman setan. Dan banyak lagi hadis-hadis yang terkait dengan perilaku rendah hati, hemat, dan sederhana. Kesombongan, wujud kekufuran kepada Allah, itu salah satu hadis. Maksudnya adalah kesombongan, wujud kekufuran kepada Allah. Orang yang sombong itu adalah mencirikan orang itu adalah kufur pada Allah. Apalagi sombong dalam hal jabatan, kekuasaan, dan apa sekalian. Dan ada juga di dalam hadis yang terkait perintah berperilaku hemat dan hidup sederhana. Nanti kalian bisa cari ya banyak keterangan-keterangan hadis terkait perilaku hemat dan sederhana. Bisa cari di Google. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, untuk yang selanjutnya perilaku rendah hati, hemat dan sederhana ya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita untuk menerapkannya bagaimana? Kalau kita menjadi orang yang ya, artinya menghormati dan tidak sombong, menghormati orang lain. Dan contohnya tidak sombong saat mendapatkan pujian, ketika kita dalam keadaan kehidupan yang lebih tinggi, janganlah menjadi sombong, dipuji-puji. Hemat dan sederhana. Hemat artinya berhati-hati dan tidak boros dalam menggunakan sesuatu. Sederhana artinya apa? Bersahaja dan tidak berlebihan. Contohnya makan dan minum secukupnya, tidak berlebih-lebih. Terima kasih anak-anak sekalian. Itulah materi terkait kandungan ayat Al-Quran. Mudah-mudahan bisa kalian pahami sehingga kalian bisa dipraktekkan antara perilaku rendah hati, hemat, dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.